Pernyataan dari permohonan atas alat bukti yang tidak dibenarkan oleh ahli saksi dan sependapat dengan permohonan untuk tindakan sanksi dari Propam atau Irwasum atas kelalaian penyidik. Dan seharusnya pelapor dan terlapor dihadirkan dan membutuhkan panggilan secara patut. Lalu, bagaimanakah dengan penetapan DPO oleh penyidik yang dikatakan fiktif setelah penangkapan Peggy Setiawan? Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Montai. Seperti biasanya kita hari ini mau ngebahas lagi soal pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peggy Puli Bangunan. Ya. Gimana Kang? Ya, tadi agak seru sih kalau tadi itu sidang peradilan. Soalnya ada tektoknya ya, Betul. karena menghadirkan saksi pertama. Jadi ada banyak sudut pandang lagi. Oke. Dari saksi Peggy, dari tim ahli saksi juga. Oke. Termasuk inilah fair lah. Masuk fair. Saksinya ya. Hari ini masuk fair ya. Berimbang ya maksudnya. Imbang. Oke. Malah bahkan diberatkan ke pihak termohon ya. Termohon. Oleh ahli saksinya sendiri ya. Iya. Jadi banyak yang menurut ahli saksi banyak yang janggal. Jadi memang perlu ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke. Ya. Masuk dari ciri-ciri pelaku, terus kondisi pelaku saat kejadian gimana, terus nggak matching sama BAP-nya. Soalnya pelaku pas kejadian tuh kondisinya nggak di Cirebon. Pelakunya. Ya. Oke. Berdasarkan saksi ya. Berdasarkan saksi. Atas nama? Atas nama Ibu Riana dan saksi Bondol. Ibu Riana itu selaku Pemilik rumah yang pada saat itu Peggy bekerja di rumah dia. Jadi lagi ngebangun rumahnya Ibu Riana ini. Oh, oke. Tadi kalau nggak salah suaminya juga dihadirkan. Suaminya juga dihadirkan juga. Nah, si Bondol selaku siapa? Selaku teman. Jadi Bondol ini orang Cirebon. Kebetulan pada saat itu nganggur. Diundang oleh Peggy untuk kerja di Bandung. Diajak kerja lah. Diajak kerja. Oke. Iya, diajak kerja. Pada saat dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 27 Agustus. Dan kebetulan 27 Agustus itu sempat dan kejadian perkara tersebut. Dan pada saat itu Peggy berada di Bandung. Masih di Bandung. Dan dibenarkan oleh saksi-saksi tadi yang dihadirkan oleh pemohon ya. Iya. Nah, di sini pihak pemohon meminta agar dihadirkan si pelapor sama terlapor. Cuman pihak dari termohon menolak. Alasan? Menolak untuk dihadirkan. Mungkin karena si pelapor ini udah ada kuasa hukum mungkin ya. Oke. Tapi kita nggak tahu, tunggu besok aja mungkin entah dihadirkan atau enggak kan. Harusnya sih dihadirkan ya. Karena kan yang pertama kali melakukan evakuasi dan melakukan penangkapan itu kan juga atas dasar Pak Rudiana sendiri kan yang membentuk tim. Iya. Untuk melakukan penangkapan dan yang disangkakan sekarang menjadi terpidana. Dan dengan atas hadirnya Pak Rudiana mungkin bisa menjadi terang benderang ya. Apa kasus ini tuh jadi gimana sih sebenarnya gitu kan. Selama ini kita lihat menjelimet banget gitu. Berharap sih seperti itu, meskipun agak kurang yakin sih Bang. Kurang yakin ya. Karena kalau emang benar Pak Rudiana ini bisa dihadirkan dan bisa memberikan titik terang, seharusnya tidak nunggu sekarang, tidak nunggu pra peradilan kan. Iya, harusnya. Harusnya dari kemarin saja, karena kan dari awal kasus ini mencuat lagi di tahun 2024 ini kan udah ngejelimet sebetulnya kan. Iya. Bukan baru sekarang kan, dari kemarin juga udah berantakan. Nah, contoh menjelimetnya tadi dari penjelasan dari pemohon soal DPO. Oke. DPO ini kan yang kita tahu sampai sekarang ini kan 3 orang ya sebenarnya. Iya. Terus dianulir 2. Oke. Nah, jadi DPO ini menurut
menurut pakar tadi ahli saksi, itu nggak bisa sembarangan DPO tuh dianulir atau dinyatakan dia bukan DPO gitu. Karena DPO ini berdasarkan penyelidikan Betul. yang sudah sangat kuat gitu penyelidikannya tuh. Betul. Peran mereka ini sangat kuat banget yang Iya. 2 orang yang dianulir ini gitu. Dianggap proaktif lah ya. Iya, jadi apa yang membuat DPO ini teranulir gitu. Gelar perkaranya apa gitu. Nah, di situ yang kita sayangkan pada saat 2016 gelar perkara ini tertutup. Iya. Karena seharusnya terbuka karena ini kasusnya perencanaan. Dan ada indikasi pemerkosaan. Iya, ada indikasi itu juga. Jadi sayang ya pada saat itu nggak terbuka. Jadi menurut ahli saksi ini banyak yang salah dari awalnya gitu. Betul. Intinya adalah sebetulnya harusnya tidak semudah itu menghilangkan daftar DPO yang sudah ditetapkan ya. Begitu kan usahakan Iya, kan. iya. Karena penetapan DPO itu kan tidak serta-merta main tuduh aja itu loh. Iya, Wah ini orangnya nih gitu, masukin daftar DPO kan nggak begitu kan. Iya, Hasil betul. penyelidikan, hasil pencarian, hasil ya menelusuri upaya alat bukti lah ya Iya, gitu betul. loh, untuk menetapkan seseorang ini menjadi DPO. DPO. Terus dengan gampangnya DPO ini, oh ternyata ini kurang alat bukti, udah kita hapus aja. Terkesannya kan kayak main-main kan. Iya, jadi Dan itu pun dihapus setelah penangkapan Peggy Setiawan. iya, betul. Dihapus itu. Itu yang menjadi bola liar lagi di masyarakat umum, bahwasannya seolah-olah pihak dari polisian ini ingin buru-buru close case gitu loh, ingin Iya. buru-buru menutup kasus ini secara cepat Iya. gitu kan. Udahlah Peggy Setiawan aja lah pegang gitu. Jadi pada intinya gelar perkara pengadilan tahun 2016 tuh dianggap gak sah sebenarnya. Dianggap nggak sah, meskipun sudah apa bahasanya Inkrah. inkrah. Iya. Nah, di sini juga si pemohon dikuatkan oleh saksi-saksinya kok. Kayak Ibu Riana, pemilik rumah pada saat itu rumahnya yang sedang dibangun oleh Peggy. Ya oke. Iya, jadi sebenarnya kan pembangunan ini dipegang oleh almarhum bapaknya Ibu Riana ini. Oke. Cuman di situ Ibu Riana tahu kalau bapaknya Peggy itu membawa 2 anaknya gitu. Jadi di tahun 2016 di awal Agustus tuh Peggy itu sudah bekerja di proyek itu Dengan bapaknya sebagai mandor ya. Iya, mandor. Jadi cukup dikuatkan lah. Pertama dari suaminya Ibu Riana sendiri. Jadi menurut hukum ya katanya 2 saksi itu cukup sebenarnya kan? Iya. Iya, jadi sebenarnya dengan pengakuan itu udah bisa menggugurkan Peggy pelakunya sebetulnya. Tambah lagi kesaksian Bondol. Bondol itu dari tanggal 21 Agustus sampai 27 Agustus 2016 mengakui kalau Peggy itu ada di sana di Bandung. Meskipun dia bertempat tinggal di Cirebon ya. Iya. Mungkin menjalin komunikasi ya. Karena kan kalau sama-sama di Cirebon kan nggak mungkin nggak nongkrong kan. Iya. Sempat ada penekanan dari pihak pemohon kesaksian si Bondol ini. Bagaimana Anda tahu kalau Peggy itu nggak cuma ngantar sampai jalan raya gitu? Ntar dulu deh, sebelum teman-teman bingung, Bondol ini teman orang Bondolnya orang Cirebon yang kebetulan diajak kerja sama Peggy di Bandung. Oke. Iya. Oke. Jadi sempatlah Bondol ini kaget pas pulang dari Bandung, Cirebon, tepatnya pada tanggal 27 Agustus. Pada malam kejadian ya? Iya. Berarti pada malam kejadian, kita catat dulu nih, biar nggak bingung. Berarti Bondol ini kan ikut si Peggy kerja di Bandung. Gitu kan. Cuma pada saat malam kejadian itu, kebetulan dong berarti Iya, si Bondol ini pulang dari Bandung ke Cirebon. Iya. Diantar sama Peggy, tapi nggak nyampe Cirebon, cuma sampai terminal daerah Bandung situ lah ya. Iya. Terus si Bondol lanjutin perjalanan menuju ke Cirebon. Iya. Dan sampainya pun di jam berapa kan? Jam 11, setengah 11. Jam 11 malam, artinya sudah lewat dari jam kejadian. Iya. Gitu kan? Gitu. Dan kalau emang umpamanya ada seperti tadi yang Akang bilang,
kalau memang ada upaya dari Peggy Iya. ingin pulang juga ke Cirebon pun itu tidak mungkin sampai di jam yang sama dengan si Iya, Bondol. betul betul betul. Karena logikanya si Bondol sudah OTW duluan nih. Iya. Si Peggy pasti kan di belakang kan, nyusul kan gitu biasanya. Kalau mau nyusul ya, Iya. itu juga nggak mungkin nyampe di jam yang sama, apalagi di jam kejadian. Iya. Tuh. Itu udah gugur di situ juga. Walaupun banyak yang menguatkan, mana siapa yang tahu kalau Peggy ternyata nggak cuma nganter doang, atau setelah Bondol pergi dia nyusul ke Cirebon gitu kan. Nah itu tadi jawabannya. Iya. Kalau nyusul pun nggak mungkin nyampe di jam yang sama, Iya. apalagi di jam kejadian yang udah kelewat sejam ya kurang lebih ya. Soalnya yang kita tahu kejadian itu jam 10 ya. Setengah 10 apa jam 10 Iya, setengah 10 ya, sekitar segitulah. Sedangkan si Bondol berangkat dari Bedeng, tempat tinggal Peggy ini jam 7 setelah maghrib. Jam 7 sampai ke Cilenyi itu jam 8. Jam 8 dia baru naik bis. Oh, berarti ke terminal Cilenyi ya? Iya. Pindah ke Cirebon. Jadi kita perjalanan dari Bandung ke Cirebon itu 3 jam. Berarti jam 11 sampai kan? Sudah jauh dari jam kejadian. Jam kejadian itu sekitar setengah 10 sampai jam 10-an gitu. Iya. Berarti seharusnya sudah bisa ya dipatahkan. Cuman kan lagi-lagi meskipun saksi ini memperingan si Peggy, tapi kan yang kita tahu kan kesaksian doang tidak terlalu membantu ya. Iya. Kalau hanya berdasarkan dari mulut gitu kan, tanpa adanya data. Iya, betul. Tanpa adanya data susah untuk diringankan sebetulnya. Jadi harus ada bukti-bukti yang kuat, mungkin komunikasinya, riwayat chatnya mungkin ya gitu, atau ada bukti yang bisa mendukung lah si Peggy itu beneran di Bandung. Iya, soalnya kan dari kesaksian bukan kesaksian, daripada saat kuasa hukumnya si Peggy itu kan sempat menanyakan kepada ahli saksinya dari tim Polda. Iya. Mengatakan bahwasannya benar atau tidak, atau boleh atau tidak penangkapan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri dalam DPO. Iya. Ya kan? Iya. Contohnya tinggi 160 cm. Iya. Ya, rata-rata orang Indonesia lah ya, antara 160 sampai 170 lah, rata-rata lah. Terus keriting. Alamatnya berbeda dengan alamat asli domisilinya si Peggy. Nah, itu saja sebetulnya sudah menyalahi sebetulnya kan. Kan tidak sesuai dengan ciri-ciri di daftar DPO. Itu juga sering kita bahas tuh di video-video kita sebelumnya tuh. Iya. Jadi menurut ahli saksi saja, menurut dia tuh memang tidak benar. Iya, tidak bisa dibenarkan juga. Dan yang lebih memberatkannya lagi, soalnya daftar DPO ini udah ada dari tahun 2016 ya. Betul. Terus baru ditangkap 2024. Jadi agak keliru jadinya gitu, agak mencocok logi jadinya. Betul. Apalagi daftar DPO sudah dibuat tahun 2016. Foto Peggy sudah dipegang tahun 2016, tapi tidak ditampilkan di daftar DPO-nya. Hanya gambar begini kan. Cowboy. Jadi pelaku ini, Peggy ini, ibaratkan apa ya? Nggak ada ranting akar pun jadi lah. Ya, yang penting ada. Nggak ada Peggy Peron, Peggy Setiawan pun jadilah. Iya, gitu. Meskipun nggak ada ciri-cirinya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Tinggi oke lah ya. Tinggi anggap segitulah kurang lebihnya. Karena kan nggak bisa mastiin juga, susah juga mastiin. Iya, betul. Rambut keriting versus rambut lurus. Ya kan? Alamat A versus dengan alamat B. Ya kan? Iya. Geng motor versus bukan geng motor. Banyak kelirunya ya. Terus jadi mana yang mesti ditangkap seharusnya gitu kan. Jadi kalau dibilang dia tuh susah dicari segala macam gini kata si gendut nih. Aku coba dengan si gendut ngomong nih, bisa saja polisi sudah mencari tapi nggak ketemu. Mungkin Peggy ngumpet. Itu kata si gendut tuh. Gendut yang mana nih? Nah, untuk sendiri ya, tim pencari fulus. Oh, tim pencari fulus. Yang tahu kan yang mana kan? Tahu. Oke. Yang cari panggung juga. Nah, katanya kan mengatakan demikian. Bisa jadi emang kepolisian sudah mencari-cari selama 8 tahun nggak ketemu gitu kan. Cuma selama 8 tahun itu data Peggy udah dipegang oleh polisi. Ya. Dan kedua,
ada pernyataan sendiri dari orang tuanya si Peggy, ibunya, ibundanya, pada saat digerebek kan Peggy pasti ditanya, "Orangnya di mana?" Kan ibu sendiri udah mengatakan Peggy-nya kerja di Bandung. Iya. Benar tidak? Iya, betul. Betul. Jadi nggak susah sebenarnya untuk kepolisian mencari Peggy, seorang Peggy kuli bangunan di Bandung gitu loh maksudnya. Iya. Apalagi masih se-Jawa Barat kan, masih bisa koordinasi dengan Polda Jabar gitu. Karena masih satu lingkupan. Ya. Yang di luar pulau, di luar negeri aja ketangkep kok. Iya. Di sini sebenarnya ada lagi sih kok. Itu malah yang ditangkap itu yang jauh-jauh punya luar negerinya kadang-kadang aja sudah operasi plastik lah, pakai wig lah segala macam ini itu. Berubah ya. Udah berubah total masih bisa ketahuan. Nah, ini yang masih di se-Jawa Pulau Jawa. Barat, masih di Pulau Jawa Iya. gitu maksudnya. Dan jelas-jelas sudah dikasih tahu juga adanya di situ. Iya. Jadi kita nggak tahu Peggy Pirong itu siapa sebenarnya kan. Iya. Bahkan orang tuanya pun orang tuanya Peggy dan adiknya Peggy itu masih suka, kadang-kadang masih suka PP Bandung Cirebon loh kan katanya. Iya, betul. Iya kan? Harusnya nggak sulit lah, bener-bener nggak masuk akal sih kalau menurut gue sih kan. Terlihat memaksakan. Memaksakan. Betul kata wakil Kapolri ya. Jadi pendekatannya nggak lewat SCI ya. Kasus ini tuh. Betul. Tidak didukung oleh SCI, hanya didukung oleh keyakinan. Kalau bicara keyakinan ya udah sulit. Ya. Kalau bicara keyakinan pun dari keyakinan logika aja umumnya gitu, nggak masuk akal juga gitu. Betul. Kalau kita bicara keyakinan. Kalaupun bicara keyakinan ya. Iya. Gampang dipatahin ya keyakinannya gitu. Betul. Jadi menurut Koko harus datang nih si Parodiana nih ya. Harusnya ya. Menurut gua sih Kang bukan harus tapi wajib. Wajib. Kalau dibilang wajib kan sempat dibantah sama tim termohon ya, karena ini bukan sidang pokok jadi nggak wajib tuh dihadirkan gitu. Ya, tahu. Oke lah. Karena emang dari awal juga dia menghindarkan. Jadi pasti di backup untuk tidak harus hadir. Kita paham. Tapi kalau ditanya wajib atau tidak, karena pada dasarnya dalang awalnya tuh itu sebetulnya kan. Benar Iya, sih? Kalau di tuh dalangnya tuh awalnya di situ loh. Walaupun nggak wajib, dengan kedatangannya Parodiana itu membuat terang benderang kasus ini jadi Seharusnya kalau dia mau mengatakan yang sejujur-jujurnya dari awal proses evakuasi sampai proses penangkapan, termasuk penangkapan terpidana yang lainnya, itu harusnya dijelaskan secara terang-terangnya, mungkin baru bisa clear, bisa terang. Tapi kalau masih istilah kasar itu masih muter-muter ceritanya, ya nggak akan terang-terang kan. Iya, betul. Iya kan? Oke kan? Oke. Kesimpulan Akang atau mungkin Akang ada harapan apa untuk, kan besok masih lanjut nih. Masih lanjut nih kan. Nah, jadi kira-kira harapannya apa? Harapannya Parodiana didatangkan, pelapor sama pelapor didatangkan, terus karena kan kesaksian semua ini disumpah ya. Betul. Disumpah sesuai keyakinan masing-masing dan membeberkan apa yang harus dibeberkan gitu. Betul. Yang pasti kebenaran ya. Betul. Itu sih harapannya. Oke teman-teman, kesimpulannya seperti itu. Kita cuma berharap kasus ini bisa cepat kelar, bisa cepat clear ya Kang. Iya. Dengan seterang-terangnya dan dengan sebenar-benarnya. Semoga nanti di pra-peradilan selanjutnya yang akan diagendakan besok hari ya Kang ya. Besok lanjut lagi. Semoga bisa semakin terang sesuai harapan kita semua. Jangan pas sidang ini berjalan, pra-peradilannya malah makin gelap kan, repot juga. Iya, betul. Gelap lagi, terus mundur lagi gitu. Akhirnya jadi bola liar lagi. Oke Kang? Oke. Saya Koko dan Kang, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di pra-peradilan besok.